Hai, bertemu lagi dengan saya Farda di channel Ismita Husni Fardani. Di video kali ini saya ingin sharing lanjutan mengenai keseruan pendidikan rumah, tentang apa aja sih serunya ketika belajar bermain bersama dengan anak-anak dari dalam rumah aja. Yang paling kerasa adalah fleksibilitasnya ketika kita mindsetnya belajar itu adalah bermain seharian sama orang tua di rumah aja. Seperti itu. Fleksibilitasnya seperti apa maksudnya? Sebagai hasil produk pendidikan yang mengambil jalur sekolah, saya sendiri dan suami itu sangat terbentuk dengan sistem rutinitas harian. Contohnya bangun tidur, sholat, sarapan jam 6, berangkat sekolah, lalu itu adalah bagian di sekolah. Berbeda dengan anak homeschooling, itu lebih fleksibilitas dalam artian belajarnya dalam seharian, jadi tidak terkotak-kotakan pada jam-jam tertentu. Bahkan dalam satu sesi itu mulanya pernah saya sendiri memulaikan membuat semacam jadwal harian. Nah, tapi sifatnya akan tetap fleksibel, tidak strict, rigid, jam sekian harus sekian, jam sekian harusnya tidak, tapi lebih fleksibel menyesuaikan pola kebutuhan dan kesesuaian dengan masing-masing keluarga. Untuk keluarga kami lebih cocok yang ritmenya fleksibel dan fokus pada pertumbuhan fisik anak-anak. Jadi contohnya pagi hari itu ada rutinitas pagi, jadi bangun tidur, merapikan kasur, mandi, sarapan, baru kita main bebas. Dan itu pun proses pembentukan polanya tuh bertahun-tahun, jadi masuk tahun keempat itu baru terbentuk. Sebelumnya mungkin bisa diatur fokusnya pada basic needs anaknya sebagai bayi, dan mainnya saya punya waktunya khusus, yaitu sekitar 15-30 menit awal-awal latihan seperti itu pada waktunya khusus, yaitu waktu pagi hari. Sehingga ketika pagi itu sangat saya hindari namanya menerima tamu atau mungkin berkegiatan yang bisa membuat jadwal saya dan anak main secara mindfulness itu berkurang. Kemudian tantangan lainnya lagi ketika HS itu adalah selain fleksibilitasnya adalah kemampuan adaptasi terhadap situasi lingkungan yang harus cepat TikToknya. Jadi ketika anak fasenya sakit, kita akan menyesuaikan kebutuhan belajarnya di fase dia sakit itu apa aja sih. Nah, bukan berarti fleksibel itu kita akhirnya jalan seperti air, itu bukan, tapi kita lebih kayak garis besar haluannya itu dapat. Saya pakai frameworknya Fitra Based Education dan checklist indikator secara umum dari Himpaudi atau pendidikan anak usia dini dari PAUD ada, yang secara non formal setiap tahunnya ada. Jadi hanya mengacu pada itu, tinggal mengkreasikannya dalam bentuk-bentuk aktivitas permainan dan keseharian. Bahkan kami juga sering menggunakannya dari bahan-bahan yang ada. Jadi prinsipnya pakai yang ada tanpa harus menunggu ada atau mengada-ngada. Contoh sederhana tentang sorting atau kemampuan meronce. Idealnya memang kadang saya menyiapkan dengan khusus membeli alat open-ended play seperti ronci-roncian atau tali ukur. It's okay. Tapi jika tidak ada, bukan berarti belajarnya selesai atau berhenti. Bisa pakai contohnya kacang panjang, saya masukkan dengan makaroni. Nah, prinsipnya sama tadi dengan pakai alat yang sama. Saya masak, anak-anak belajar di dapur sama, tapi dengan media bahan yang ada. Atau mungkin main sorting, ada kan tuang-tuangan, tuang-tuangan air seperti itu atau spon. Idealnya adalah di papan, kalau dengan metode Montessori dengan papan, dengan lalas kerja seperti itu. Tapi jika tidak bisa, bukan berarti belajarnya berhenti, maka saya menggunakan ceret atau gelas plastik yang ada di rumah dengan ukuran yang berbeda atau warna yang berbeda. Anak bisa belajar review pengenalan warna, ukuran gelas, pegang handle barang, otot tangannya, motorik halusnya, seperti itu. Jadi belajar harian di rumah itu bisa blended dengan kegiatan ayah ibunya, rutinitas